Kita ngomongin Tatsuya bakalan berkembang nggak atau nge-stuck gitu aja memang dari awal kuat ya sampai ending kuat terus? Nah, kalau Tatsuya itu gimana ya? Makin kuat musuh, makin punya dobrakan gitu. Dia makin belajar gitu sama musuhnya. Oh, dia kelemahannya ini. Jadi dia punya jurus baru, punya sihir baru. Jadi makin overpower dia. Ataupun misalkan nanti ada musuh Tatsuya yang sekiranya sihirnya itu gak bisa dia hadepin sendiri, dia bakal nyuruh orang lain buat pakai sihir ciptaannya buat ngelawan musuhnya itu gitu. Contohnya aja di kejadian di volume berapa tuh, yang Arc Sudden Change namanya. Itu kan si Igor itu kan penyihir strategis dari Rusia lah, anggap dari Rusia. Dia tuh ingin menginvasi Jepang. Dia punya sihir namanya Tuman Bomba. Tuman Bomba itu kayak nyiptain gimana ya, gelombang kejut dari air gitulah. Sihir ini berbahaya banget lah gitu ya. Jaraknya itu bisa sampai 3 km gitu. Pakai gelombang kejut ya hancur lah armada musuh gitu. Nah, Tatsuya ini kan dia gak bisa pakai sihir sejenis Tuman Bomba. Akhirnya dia bikin rancangan sihirnya, dia nyuruh ke orang lain yang makein gitu. Dia nyuruh ke si Masaki. Si Masaki ini kan punya bakat di sihir Rapture gitu. Sihir Rapture kan itu memanipulasi cairan lah. Nah, kan kalau ditembakin di laut, terus digabungin sama sihir yang dikomposisi sama Tatsuya, itu hasilnya lebih wah gitu dari punya si Igor tadi yang Tuman Bomba. Jadi makin kuat itu, makin jenius, makin kuat. Susah deh kalau ngalahin Tatsuya itu. Tatsuya pernah kalah nggak? Kalah benar-benar kalah ya? Bukan kalah kayak memang mundur, habis itu balik biar menang. Kalah benar-benar kalah? Enggak sih. Enggak. Oke, fix. Overpower memang. Overpower, berkembang terus karena musuhnya makin kuat gitu. Tapi teman-temannya tambah kuat nggak? Kalau teman-temannya yang lain tuh cenderung lambat sih. Cuma yang paling menarik itu Erika tuh. Erika yang rambut merah? Iya, yang Chiba Erika tuh, yang jago pedang dia. Ya itu emang perkembangannya jelas banget ya. Spoiler lagi nih. Apalagi semenjak kakaknya meninggal. Yang inspektur nih? Ya, yang inspektur itu. Kan meninggal gara-gara teroris. Terus si kakaknya ini dijadiin boneka sama si teroris itu, jadi zombie gitu. Dikalahin sama Tatsuya. Semenjak saat itu Erika tuh bener-bener ngasah diri gitu. Jauh-jauh ngasah diri. Buat gimana ya, seenggaknya gitu, buat mukul wajah Tatsuya sekali aja gitu. Iya. Bener-bener ngembangin dulu. Tapi ya gimana ya, nggak terlalu banyak kesorot mereka itu. Soalnya mulai dari volume 21 ke atas itu musuh Tatsuya itu udah kebanyakan gitu. Ini nih, keluarga Shiba. Keluarga apa sih? Karena saya kalau nonton di animenya tuh, ini keluarga kayak keramat gitu. Tidak boleh sampai ketahuan lah, inilah. Iya. Gini aja. Yotsuba ini kan dijuluki The Untouchable, tak tersentuh gitu. Satu negara itu pernah hancur sama klan Yotsuba. Itu klan Yotsuba dengan Tatsuya atau tanpa Tatsuya? Enggak, itu masa lalu. Kan dulu gini, Yotsuba Maya, kepala klan yang sekarang itu kan diculik dia sama negara Dahan namanya. Wah, diculiknya itu gak sembarang diculik gitu. Dijadiin percobaan. Wah, pokoknya kejam banget lah, diperkosa gitu. Gak bisa ngebayangin juga gitu. Sampai-sampai si Yotsuba Maya ini gak bisa ngelahirin anak akibat kekejaman penculik dari negara Dahan. Nah, akibat penculikan ini, klan Yotsuba tuh ngamuk gitu. Mereka ngirim 30 orang penyihir terhebat mereka buat ngancurin negara Dahan. Dan benar-benar hancur sama 30 orang doang gitu. Tapi mati juga yang 30 orang itu. Tapi Yotsuba Mayanya selamat? Ya, selamat sih selamat. Cuma ya harganya itu mahal banget. Klan paling baper itu kalau klan Yotsuba tuh. Kalau di Jepang sendiri, dari 10 keluarga besar yang paling kuat siapa? Jelas sih kalau dari segi kekuatan itu klan Yotsuba. Cuma klan Yotsuba ini terbilang terlalu sedikit orang gitu. Gak punya pasukan banyak. Klan Saimusa itu paling dianggap sejajar sama klan Yotsuba. Ya karena banyak anak buahnya gitu. Kalau dari segi kekuatan mah jelas klan Yotsuba gitu. Tapi klan Yotsuba sendiri itu paling nganggap klan Jumonji gitu, yang kuat, tapi nggak kuat-kuat amat sih. Kan kuat gara-gara pertahanannya aja kan? Nah, itu gimana ya, kalau penyihir itu kuat, dianggap kuatnya kan kalau dianggap di pertarungan gitu ya, itu secara personal gitu. Apalagi di Mahoka ini kan suka ada yang ngedebatin gitu, mana yang kuat, Tatsuya, Jumonji, Yotsuba Maya gitu kan. Ini sih sistemnya sama gitu, kayak gunting kertas batu gitu. Kalau di Overlord kan Kokyoto, Seba, sama Albedo. Nah, kayak gitu. Tatsuya gak bisa ngalahin Jumonji, Jumonji gak bisa ngalahin Yotsuba Maya,
Tsubamaya gak bisa ngalahin Tatsuya gitu. Kalau secara personal gitu. Ini Jomonji yang di SMA kan? Oh, itu yang kayak badak gitu. Tapi itu secara raw potensial gitu ya, tanpa alat atau tanpa rencana gitu. Tapi kan tidak mungkin mereka bertarung tanpa alat bantu juga kan? Ya paling cuma itu apa? Alat aktivasi sihir si Edi doang gitu kan. Tatsuya kan pernah duel juga sama Jumonji. Tatsuya ini udah kelabakan mau kalah dia. Cuma kan dia punya senjata rahasia yang dia copy dari senjatanya si Anji Sirius gitu. Bisa deh dia ngalahin Katsuto. Ada kok di VV-nya perasaan di promosi video. Oh, bakalan ada ini? Bakalan ada battle di antara mereka berdua? Tatsuya sama Jumonji? Iya. Nggak ada kalau di season 2. Oh, senjatanya yang bakalan masuk di PV. Ya, sebentar Tatsuya ngelihat senjatanya si Anji. Nah, konsep dari senjatanya ini di-copy, dicolong. Ya ini kekuatan colong Tatsuya ini luar biasa. Karena dia kan punya elemental sight gitu. Punya mata yang bisa melihat segalanya gitu kan. Termasuk badan informasi, Eidos, masuk rangkaian suatu sihir gitu. Jadi tahu dia, oh cara kerjanya gini. Ntar dia tinggal implementasiin sendiri, modif sendiri, sesuai kebutuhan dia. Itu yang bikin dia overpower. Ada ini nggak? Ada bocoran nggak? Volume terakhir bakalan ngelawan siapa? Nah, volume terakhir itu volume 32 dikasih judul Sacrifice and Graduation, pengorbanan dan kelulusan. Bingung gitu kan, pengorbanan siapa pengorbanan gitu. Tatsuya mau mati. Tapi kan mustahil lah, itu kan udah mustahil banget. Masa MC mati sih? Masa Miyuki mati gitu kan? Enggak lah. Ngamuk. Kalau Miyuki mati ngamuk itu fans pasti. Tamat lah Mahoka juga. Dunianya juga tamat. Bocoran terakhir menurut itu kan udah ada sih sinopsisnya. Musuh terakhir Tatsuya itu Kudo Minoru. Anaknya Kudoretsu itu yang apa? Yang di 9 sekolah ya, anaknya, cucunya Kudoretsu yang di kompetisi 9 sekolah ngasih sambutan. Oh, yang kakek tua? Oh, yang kakek-kakek. Iya. Dia bakal jadi musuh terkuat Tatsuya, last boss lah. Dan menurut saya itu kenapa judulnya disebut pengorbanan dan kelulusan, kemungkinan yang dikorbanin itu kebebasan Tatsuya gitu. Tatsuya kan di volume 31 aja ini ya. Dia ini udah jadi bener-bener raja iblis gitulah. Kalau di dunia Mahoka mah udah jadi raja iblis gitu. Incaran semua orang berarti? Bukan incaran semua orang, disebut namanya aja udah takut gitu. Jadi negara lain tuh gak mau musik. Itu juga sebenarnya udah dijelasin sih di volume 23. Kan sewaktu itu tuh Tatsuya tuh ketemu sama sponsor utama Clan Yotsuba tuh. Clan Yotsuba dikasih sponsor itu, sponsornya gede banget. Namanya Todo Aoba. Tatsuya tuh kan waktu itu lagi terdesak gitu karena lagi pusing disuruh ngikut project Dione gitu. Tujuannya ya supaya ngebuang penyihir gitu ke luar angkasa. Lebih tepatnya ke planet Jupiter gitu. Nah, Tatsuya ini dia benar-benar mau dibuang ke Jupiter sama orang-orang dari luar negeri yang bersekongkol gitu. Tatsuya pengen lolos lah dari kewajiban ini gitu kan, lolos dari kewajiban. Soalnya kan waktu itu sentimen ke penyihir itu udah jelek banget gitu. Kalau Tatsuya gak mau ngikut, makin jelek aja image penyihir gitu. Nah, buat ngelawan Project Gion, dia ketemu sama sponsornya Clan Yotsuba, namanya Todo Aoba. Di situ dia diskusi, dia minta bantuan Todo Aoba, mintain dana lah buat proyek tandingan gitu. Proyek tandingannya itu namanya Escapes. Escapes ini kayak ngebuat apa namanya, sumber energi baru tapi dari air laut. Kalau secara akal sih emang lebih milih Escape daripada Dione gitu. Kalau Dione kan buang-buang duit lah itu. Itu kan targetnya itu kan bikin planet layak huni baru gitu. Takutnya ntar bumi kebanyakan penduduk. Jadi ntar Tatsuya tuh disuruh ya proyek supaya bikin planet layak huni gitu. Tapi kan keberhasilannya kecil gitu. Nah kalau proyek Tatsuya ini, ya ini bakal bisa lebih menjanjikan gitu. Bikin energi terbarukan dari air laut, nggak harus energi fosil, tapi dia perlu dana juga gitu. Mintalah ke Todo Aoba. Todo Aoba mau ngasih dana asalkan Tatsuya mau jadi image, mau dikorbanin kebebasannya dan dianggap sebagai Demon King tadi. Ya kan kita udah tahu Tatsuya ini kan bisa ngaktifin sihir material burst. Ntar suatu saat kalau dibutuhin, ntar tuh Tatsuya emang harus diumumin ke dunia gitu. Bahwa Tatsuya ini bisa pakai material burst supaya dunia negara-negara lain pada takut gitu, gak mau nyerang lagi. Identitas Tatsuya disembunyiin banget gitu kan. Masih sembunyikan sampai 30-an? Di volume 23 mulai kebongkar sedikit-sedikit. Memangnya material burst OP apa sih? Bukannya Tuman Bumba, sama-sama distraktif juga. Tapi ya punya syarat juga sih kalau Tuman Bomba.
Tuman bomba tuh syaratnya kan harus di daerah berair gitu. Kalau material burst bisa di mana aja gitu. Nah, kalau material burst itu dia kan konsepnya mengkonversi massa suatu benda jadi energi lah, kayak teori Einstein sama dengan mc kuadrat itu. Iya. Ya, jadi dia tuh ya bikin bom dari benda apa aja gitu, bisa bikin bom dari benda apa aja. Dan dahsyatnya itu kan udah kita lihat lah di anime gitu. 1 kilogram material aja kan di akhir episode tuh bisa, itu 1000 kali bom di Nagasaki itu. Banyak banget yang bisa dibahas tuh. Banyak banget. Penyihir strategis aja belum semua itu dibahas. Kalau penyihir strategis kan ya, kalau di Overlord tuh kan kayak pertarungan antara Supreme Being gitu. Kan di Mahoka Universe itu kasarnya ada 50 penyihir strategis. Yang ketahuan itu baru 13. Ya iyalah, stop sudah. 13 dari 50. Tapi ya kayaknya nggak bakal diubah ke sana juga sih. Nggak bakal, kan tinggal 1 volume masih ada 37 orang. Iya. Nah, dari lanjutan ini mungkin nggak tahu sepanjang apa lagi ini Mahokanya. Soalnya di yang Zoku-nya ini, yang sequelnya ini, Tatsuya ini bakal kerjasama sama penyihir strategis dari India gitu. Oh, Zoku-nya sudah mulai rilis? Belum. Cuma ada sinopsisnya. Oh, I see. Mahoka ini emang luas karena emang luas gitu. Kalau Overlord kan luas karena fansnya pikirannya luas. Merayal kemana-mana. Kalau kita kan saking luasnya Mahoka itu kita nggak bisa kemana-mana gitu. Gimana ya? Nggak bisa berteori tapi emang udah ada di sana gitu. Sampai nggak bisa ngejabarin. Misalkan kan kalau konten abang aja yang tadi gitu ya Brasil nggak dijelasin. Kalau Mahoka itu hampir 30% itu isinya narasi dari author yang ngejelasin asal usul dari suatu benda. Misalkan ya sihir itu kan narasinya dia. Terus malah gue baru tahu di Mahoka tuh ada pembangkit listrik tenaga ini ya, pasang surut air laut gitu. Baru tahu di Mahoka gue. Pakai energi kinetik atau perbedaan suhu? Kinetik kayaknya itu. Kreatif banget berarti penulisnya. Ya emang dia tuh bener-bener ini sih. Apalagi masalah proyek Dione tadi kan yang luar angkasa gitu kan. Sampai ke itu loh. Sampai ke orang-orang yang anggota NASA tapi dari Jepang. Sampai minta jurnal dari dia gitu. Hebat sih dia. Apa gak pusing ya? Saya jadi kagum loh kalau dengar autornya. Tapi ya asik loh ngobrolin ini Mahoka ternyata ya. Sampai proyek kolonisasi Jupiter, gak kepikiran loh alurnya sampai sejauh itu. Kalau dibilang gini dulu kan, Mahoka tuh bisa dibilang dua part gitu, ada 2 part lah ya. Part pertama itu di Jepang, part kedua global gitu. Go internasional. Masalahnya gitu, maksudnya masalahnya. Seterusnya sama negara lain, kayak solo leveling lah. Nggak bisa dibilang kayak solo leveling sih. Solo leveling kan ruang lingkupnya terlalu sempit karena lebih fokus ke si ini Kim Jong Un lagi. Sun Ji Woo. Lebih fokus ke sana kan, politiknya nggak terlalu terasa. Belum baca juga sih solo leveling, cuma tahu dari teman aja katanya kalau solo leveling tuh pertama di region ini, terus ntar ke global. Sudah baca sih saya sampai tamat web novelnya dan kalau mau jujur sih kerasa kayak cerita overpower pada umumnya, namun masalahnya memang membesar, tapi penyelesaian problemnya sama aja, ujung-ujungnya kekuatan. Siapa yang kuat dia yang menang, dan CMC ini tidak pernah kalah, menang terus. Cuma kalau kayak Mahoka gini kan masalahnya tambah besar, proyeknya juga tambah besar. Iya. Berarti ini lebih mirip Sao dong ya, Sao. Ini Magic Emperor. Kalau Magic Emperor. I Am Sorcerer King. Kalau lu pernah baca manualnya, I Am Sorcerer King kayak gini dah. MC-nya awalnya dia kuat, tapi lama-kelamaan dia bangun satelit, dia bangun markas, dia bikin golem, dia proyek ngebangun peradaban di Mars, kayak gitulah. Jadi kalau lu ngomongin Mahoka, gue kebayangnya itu I'm Sorcerer King daripada solo leveling. Tapi kan gimana ya, proyeknya itu kan sekedar gimmick doang gitu. Apa itu yang ditawarin musuh Tatsuya gitu. Proyek Dione kan ditawarin musuh Tatsuya kan, atau gimmick aja gitu. Malahan jadi kata gua Mahoka ini lebih mirip kayak Sao gitu. Sword Art Online. Oh iya, bukan dari segi teknologinya sih. Sword Art Online tuh nonton gak bang yang kemarin ini? Alicization.
Heeh. Saya berhenti di alicization setelah lawan administrator, nggak lanjut lagi sih. Kan kalau Sao tuh kan gimana ya? Kayak maksa banget gitu kalau menurut saya gitu ya. Maksa banget Kalau mau jujur ya sih. di alicization gitu. Kekuatannya itu muncul dari flashback yang ada di Sao Arc 1 gitu kan. Iya. Ada kekuatan tambahan dari situ gitu. Ada. Kata gue mah maksa banget itu. Kita jadi nge-roast Sword Art Online loh lama-lama ini. Iya, maksudnya kan bandingin gitu. Nah, kalau Iya, Mahoka itu dia stimulusnya lancar banget gitu ngambilnya itu. Misalkan ntar nih ada di season kedua ada kasus si Pixie kerasukan parasit dia. Tapi si parasit ini punya jiwanya jiwa si Honoka gitu. Honoka kan bucin banget sama Tatsuya. Ntar tuh si parasit yang ngerasuk tubuh si Pixie, dia juga bucin sama Tatsuya gitu. Nah, ntar lagi ada di volume 16 fakta tentang kelahiran Tatsuya gitu. Tatsuya lahir ini katanya ini kan kata si Maya ini dia gak ada kemiripan sama sekali sama ibunya gitu. Soalnya dia ini magic calculation areanya atau sihir Tatsuya ini, gen sihir Tatsuya ini lebih mirip ke Maya gitu. Nah dari sini kita hubungin gitu. Parasit si Pixie kenapa bisa punya jiwa Honoka? Itu karena si Honoka punya harapan gitu. Itu kan pas waktu di season 2 ini kan musim-musimnya Valentine gitulah. Bucin banget gitulah. Si Honoka ke Tatsuya tuh kuat banget gitu. Pengen dimilikin sama Tatsuya. Terus kalau si Tatsuya dideketin sama cewek lain, gak mau dimilikin sama cewek lain. Nah harapan ini ntar tercopy paste sama parasit itu, jiwa si Honoka. Ini yang bikin yang nempel di tubuh si Pixie ini, si robot, jadi jiwanya si Honoka. Nah, balik lagi ke volume 16, Tatsuya ini ternyata punya gen sihir yang sama kayak Yotsuba Maya gitu. Ini karena si Maya dulunya ngedoa terus, dia juga sama ngedoa, dia tuh pengen anak yang terlahir dari kakaknya itu bisa ngebalasin dendamnya gitu. Karena dia dulu pernah diculik itu sama yang negara dahan tadi yang udah hancur. Harapan ini ternyata terkabul gitu, terlahirlah si Tatsuya tadi yang punya kekuatan penghancur gitu. Nah kata saya ini smooth banget gitu. Nah dari sini kan kita udah melenceng juga dari sisi logisnya Mahoka gitu. Kok berdoa gitu kan? Secara logis kan doa itu kan nggak ada ininya lah. Kalau diibaratin di Mahoka gitu kan? Iya, paham. Makin unik gitu. Dan kesana lagi emang fakta tentang parasit ini makin unik sih sebenarnya Bang. Oh berarti parasit di season 2 ini nggak sekedar lewat aja, berarti ada perkembangannya nih. Gimana ya, kayak tolak ukur lah season 2 ini. Kalau dipahamin bener-bener, parasit ini yang pentingnya tuh parasitnya. Saya bacanya aja sudah pusing sih dari si parasit ini. Nah itu ada, entar semoga aja sih ada penjelasan parasit sama si Yakumo. Itu dia ngejelasin tentang parasitnya bagus banget itu. Kan dia yang lebih paham lah soal barang begituan, apa spiritual. Iya, dia kan shinobi penyihir apa? Shinobi mah ninja. Ya kan dia shinobi juga cuy. Oh, shinobi? Ya shinobi, makanya dia punya banyak informasi gitu tentang apapun dia tahu. Ya mata-mata sih. Praktisioner juga apa sihir kuno gitu. Iya praktisioner ya. Nah terus di sini juga kan si Yakumo tuh ngebahas tentang parasit. Parasit itu kata dia mah berasal dari jiwa manusia yang pindah ke dimensi informasi. Aduh. Kalau kita makan ibaratnya gini, kita mati, nyawa kita pergi ke alam jin gitu. Iya. Nah gitu, kan udah di luar sewajarnya namanya Mahoka gitu kan. Ya udah gitu aja lah kalau gitu ya, sudah 1 jam kita ngobrol. Gak kerasa. Seru loh bahas Mahoka ternyata ya. Giliran bacanya sakit kepala. Ya harus ada usahanya juga. Baca Yojo Senki saja pusing pak. Kalau Mahoka kan tentang rumus-rumus segala macam dengan sihir. Nah kalau Yojo Senki ini tuh saya pusingnya karena mereka pakai sistem militer, dimana kapten, brigadir, jenderal, apa ini segala macam nggak ngerti saya. Ini yang mana atasan, ini mana yang bawahan. Mahoka juga ada loh itu di volume. Ada gitu? Ada di 23 ke atas. Oke, fix sakit kepala. Fix sakit kepala. Sudah rumus, tambah lagi militer, fix sakit kepala. Militer, politik. Itu. Makanya gue stuck di volume 24 tuh ya ini. Gue bingung gitu pengen baca atau pengen bikin konten gitu. Ya udahlah bikin konten aja. Lebih pusing bacanya. Tapi menurutmu fans Mahoka di Indonesia nih besar nggak dari yang lu lihat di channelmu? Atau sepengalamanmu aja lah? Enggak sih kata gue. Nggak terlalu gede ya? Kalau macam fanpage yang besar-besar gitu? Gue kan pernah gabung juga tuh di grup Mahoka di Facebook. Gak pernah aktif sampai sekarang. Toksik nggak menurutmu? Gimana mau toksik? Orangnya pada gak ada bang. Iya benar juga ya astaga.
Iya ya. Ya, pasti ada lah kalau toxic. Soalnya kan gue juga pernah lihat-lihat lah kalau di Instagram gitu kan, yang misalkan ada fanpage itu bahas Mahoka gitu, komen-komennya ada sih yang kalau komen doang, komen bukan yang punya fanpage-nya. Nah tapi rata-rata sih pada gak minat sih baca Mahoka. Kalau saya pengen nge-refresh otak biar gak terlalu ngeheng, ya paling nonton anime ini apa, slice of life gitu kan, benar-benar buat relax otak gitu. Sama sih, lebih enak nonton gituan. Setelah mikir panjang, nyari ini, mending nonton yang santai aja lah. Malahan sekarang juga jarang nonton anime yang berat gitu, kecuali yang emang grafisnya menjanjikan lah, apa yang bagus gitu. Tapi kalau yang ini ya santai-santai aja lah, otak juga gak mau berat. Ya udahlah kalau gitu, kita sudah 1 jam loh, sudah mau 1,5 jam malah. Waduh. Nanti kepanjangan. Gitu lah. Makin banyak yang saya tahu tentang Mahoka, makin menarik sih ceritanya. Jadi kalau lu pada semua yang dengar nih pengen baca, at least lu kuat dengan segala macam rumusnya, baca. Menurut saya sih menarik. Proyek-proyeknya nih sesuatu yang wah kalau didengar. Apa kolonisasi Jupiter, pembangkit listrik tenaga pasang surut, menarik loh. Dan yang menariknya itu ada konspirasi di balik itunya gitu. Nah, saya suka konspirasi. Makasih kalian semua yang sudah dengar sampai di titik ini. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang Mahoka, subscribe aja channel Zero 101. Zero 101 atau Zero Channel? Zero 101. Zero 101. Kayaknya pernah namamu jadi Zero Channel deh. Iya, tapi kan ntar selamat datang di Zero Channel gitu. Oh, Kan nggak enak juga. gitu. Cerdas. Makasih kalian semua yang sudah dengar sampai di titik ini. Sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Bye-bye.